Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, selamat bertemu kembali dengan channel kami yang akan membahas kisah-kisah inspiratif dan penuh hikmah. Hari ini kita akan mengunjungi Abu Sufyan bin Haris, saudara daripada sepupu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Sufyan bin Haris adalah saudara sepupu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ayah Abu Sufyan Al Haris dan ayah Rasulullah Abdullah adalah kakak beradik, putra dari Abdul Muttalib. Abu Sufyan dan Rasulullah SAW juga disusui oleh wanita yang sama, yaitu Halimatus Sa'diyah. Bahkan keduanya sebaya dan tumbuh di keluarga yang sama. Jadi keduanya memiliki hubungan kekerabatan yang sangat dekat. Setidaknya selama 20 tahun Abu Sufyan bin Haris memusuhi Islam habis-habisan. Sejak hari pertama kenabian hingga menjelang peristiwa pembebasan kota Makkah, dirinya membantu kaum kafir Quraisy dan sekutu-sekutunya serta menggubah syair-syair untuk menghina Nabi. Mungkin orang akan beranggapan bahwa hubungan kekerabatan yang sangat dekat akan menjadikan Abu Sufyan menjadi pendukung utama ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari awal. Namun kenyataannya tidak demikian. Sejak awal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah, Abu Sufyan memusuhi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia menjadi musuh utama daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Sufyan tidak pernah absen dari peperangan melawan kaum muslimin. Di samping itu, tiga saudaranya yaitu Naufal, Rabi'ah, dan Abdullah telah lebih dulu masuk Islam. Ia terus-menerus memerangi dakwah Rasulullah SAW. Saat kaum kafir Quraisy menindas pengikut Rasulullah SAW, Abu Sufyan selalu turut serta. Dalam setiap peperangan ia selalu berusaha untuk membunuh Rasulullah SAW. Pada masa itu Abu Sufyan adalah seorang yang memiliki keahlian dalam membuat syair puisi. Dengan itu ia seringkali menggunakan syair untuk mencemooh Rasulullah SAW dan kaum muslimin. Kadangkala syairnya berisi sindiran terhadap ajaran Islam, kadangkala berisi tentang kata-kata kotor yang menyakitkan hati. Pada saat ajaran Islam telah semakin kokoh di Madinah dan wilayah Arab lainnya, Rasulullah SAW dan kaum muslimin bermaksud untuk menaklukkan kota Mekah. Mendengar berita itu, Abu Sufyan merasa kebimbangan yang luar biasa. Timbul pemikiran untuk meninggalkan kota Mekah. Oleh karena itu Abu Sufyan meminta istri dan anak-anaknya untuk bersiap diri meninggalkan kota Mekah. Namun mereka justru menyarankan agar Abu Sufyan memeluk agama Islam. Istri dan anak-anaknya terus memujuk Abu Sufyan agar dirinya beriman pada ajaran Rasulullah SAW. Lama kelamaan hati Abu Sufyan menjadi luluh juga. Ia mendapatkan hidayah dari Allah sehingga mau menerima ajaran agama Islam dengan hati ikhlas. Allah membimbingnya ke jalan kebahagiaan. Abu Sufyan memanggil anaknya yang bernama Ja'far, kemudian berkata kepada istrinya, "Kami akan pergi." Ia memacu kudanya menuju Madinah dengan hati penuh keinsapan. Setibanya di Abwa, ia melihat rombongan besar yang sedang bergerak ke Mekah, yaitu Rasulullah dan kaum muslimin. Sekian lama ia memerangi Islam dan Rasulullah SAW dengan senjata dan syairnya hingga Rasulullah memberikan penghargaan kepada siapa saja yang sanggup membunuhnya. Tanpa diragukan lagi keberadaannya diketahui oleh kaum muslimin, mereka pasti berebutan untuk membunuhnya. Oleh sebab itu dirinya harus mempunyai strategi agar dapat bertemu Rasulullah SAW terlebih dahulu sebelum tertangkap oleh kaum muslimin. Saat itu Abu Sufyan mendengar bahwa Rasulullah dan kaum muslimin telah berhasil menduduki wilayah Abwa yang berada di antara kota Makkah dan kota Madinah. Tanpa berpikir panjang, Abu Sufyan dan anaknya yang bernama Ja'far pergi ke Abwa. Ia memacu kudanya dengan kencang agar cepat sampai di Abwa. Kemudian Abu Sufyan melakukan penyamaran hingga sulit dikenali. Dengan menggandeng tangan Ja'far, kemudian mereka meneruskan perjalanan dengan berjalan kaki hingga berjumpa Rasulullah SAW. Ketika rombongan beristirahat, ia segera menemui Rasulullah dan bersujud di kaki beliau dengan membuka tutup wajahnya. Rasulullah mengenal Abu Sufyan dan memalingkan wajah. Ketika Abu Sufyan menghadap dari sisi yang lain, Rasulullah SAW kembali berpaling. Saat Rasulullah SAW mengenali Abu Sufyan, Rasulullah memalingkan wajahnya dari pandangan Abu Sufyan. Abu Sufyan berpindah tempat hingga Rasulullah SAW dapat melihat dirinya lagi. Namun Rasulullah SAW kembali memalingkan wajahnya. Kejadian itu berlangsung beberapa kali. Ketika melihat Rasulullah SAW memalingkan wajahnya, kaum muslimin yang lain juga turut memalingkan wajahnya dari Abu Sufyan. Kaum muslimin yang berada di sana tidak hanya memalingkan wajahnya, beberapa di antaranya mencemooh Abu Sufyan dengan berkata, "Hai musuh Allah, engkau telah menyakiti Rasulullah SAW. Kejahatanmu telah sampai ke ujung timur dan ujung barat bumi ini." Abu Sufyan tidak berputus asa. Abu Sufyan melihat pamannya Abbas, ia pun segera menghampiri pamannya itu.
ia meminta tolong kepada Abbas agar dirinya bertemu dengan Rasulullah SAW. Namun Abbas tidak mampu memenuhi permintaan Abu Sufyan. Penolakan Abbas membuat Abu Sufyan sangat sedih. Kemudian Abu Sufyan mendatangi saudara sepupunya yaitu Ali bin Abu Thalib. Ia pun meminta tolong agar dirinya dapat bertemu dengan Rasulullah SAW. Ali juga tidak bersedia mengabulkan permintaan Abu Sufyan. Setelah itu Abu Sufyan kembali mendatangi pamannya Abbas. Ia mengadukan cemoohan terhadap dirinya. Ia meminta agar Abbas mencegah orang-orang yang mencemooh dirinya atau orang yang menghasut orang lain untuk mencemooh dirinya. Setelah mengetahui orang yang dimaksud, Abbas segera mendatanginya. Kepada orang yang mencemooh Abu Sufyan, Abbas berkata, "Sungguh Abu Sufyan adalah anak paman Rasulullah. Jika hari ini Rasulullah marah kepadanya, mungkin besok Rasulullah akan ridho kepadanya. Oleh karena itu berhentilah mencemoohnya." Saat Rasulullah masuk ke dalam sebuah rumah, Abu Sufyan dan anaknya Ja'far menunggu di depan rumah pintu tersebut. Ia berharap dapat menemui Rasulullah SAW. Namun saat Rasulullah keluar dari rumah itu, ia tetap memalingkan wajahnya dari Abu Sufyan. Abu Sufyan tidak berputus asa. Setiap kali Rasulullah SAW masuk ke sebuah rumah, ia akan menunggunya di depan rumah. Namun tetap saja Rasulullah SAW memalingkan wajahnya. Hal itu berlangsung beberapa lama. Lama-kelamaan Rasulullah merasa kasihan dengan Abu Sufyan, sampai satu ketika Rasulullah keluar rumah dan memandang Abu Sufyan dengan lembut. Saat sampai di kota Makkah, Abu Sufyan mengikuti rombongan pasukan Rasulullah SAW. Saat Rasulullah masuk ke dalam masjid, Abu Sufyan terus mengiringi Rasulullah dan sama sekali tidak bisa berpisah dengan Rasulullah sebentar pun. Pada saat itulah Abu Sufyan dan Ja'far berseru, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Kemudian dia mendekati Rasulullah dan berkata, "Tidak ada lagi dendam ya Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Tidak ada lagi dendam wahai Abu Sufyan." Kemudian Rasulullah SAW menyerahkan Abu Sufyan kepada Ali seraya berkata, "Ajarilah anak pamanmu ini berwudu sesuai dengan sunnahku. Setelah itu ajaklah mereka menghadapku." Beberapa saat kemudian usai Ali mengajari Abu Sufyan dan anaknya, mereka pun kembali menghadap Rasulullah SAW. Beliau bersabda kepada Ali, "Umumkanlah bahwa Rasulullah telah ridho kepada Abu Sufyan, karena itu mereka juga harus ridho." Ketika terjadi perang Hunain, Abu Sufyan turut berjuang bersama Rasulullah SAW. Saat itulah ia merasa harus menebus dosa-dosanya. Abu Sufyan ikut serta dalam rombongan pengawal Rasulullah SAW. Pada awal perang berkecamuk, tentara musuh berhasil mendesak tentara Islam. Tentara Muslim dibuat kocar-kacir, sementara itu Rasulullah juga mendapat serangan bertubi-tubi. Abu Sufyan yang berada di sampingnya tidak sedikit pun mundur dari medan perang. Ia terus mendampingi Rasulullah SAW untuk menangkis serangan musuh. Abu Sufyan melompat dari kudanya ketika melihat Rasulullah SAW sendirian. Tangan kiri Abu Sufyan memegang tali kendali hewan kendaraan Rasulullah SAW dan tangan kanannya memegang pedang untuk melindungi Rasulullah SAW. Sementara itu pamannya Abbas memegang tali kendala yang satunya. Rasulullah melihat kegigihan Abu Sufyan dalam memerangi musuh. Kemudian Rasulullah bertanya, "Siapakah dia paman?" Abbas menjawab, "Dia adalah saudaramu Abu Sufyan bin Haris." "Ya Rasulullah, ridhokanlah dia." Rasulullah menjawab, "Aku telah meridhoinya. Allah telah mengampuni dosa-dosanya dan permusuhannya kepadaku selama ini." Mendengar hal itu, Abu Sufyan segera mencium kaki Rasulullah SAW. Rasulullah SAW memandang Abu Sufyan dan berkata, "Engkau adalah benar-benar saudaraku." Setelah itu Abu Sufyan kembali menyerang tentara musuh dengan penuh semangat. Semenjak memeluk agama Islam, Abu Sufyan menjadi seorang muslim yang taat beribadah. Ia juga senantiasa mengingat dosa-dosanya pada masa sebelum memeluk agama Islam. Bila demikian, ia benar-benar menyesalinya. Oleh karena itu tidak mengherankan jika ia mengisi hari-harinya dengan sholat, membaca Al-Quran dan memahami ayat-ayat Al-Quran dan amalan-amalan soleh lainnya. Pada suatu hari Rasulullah SAW masuk ke dalam masjid dan melihat Abu Sufyan di sana. Kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, "Wahai Aisyah, tahukah kamu siapa itu?" Aisyah menjawab, "Tidak ya Rasulullah." Rasulullah SAW berkata, "Dia adalah Abu Sufyan bin Haris, anak pamanku. Perhatikanlah, dia adalah orang yang paling dahulu masuk masjid dan paling belakang keluar. Pandangannya tidak pernah berpindah dan dari tempat menunduk ke tempat sujud. Demikianlah Abu Sufyan menjalani kehidupannya dengan terus beribadah. Allah telah berfirman, pada waktu yang hanya 1 detik jadikanlah penuh berkah, maka 1 detik itu menghapus sekian puluh tahun kesesatan dan membuka pintu rahmat yang tiada batas."
Sebenarnya jauh sebelum itu Abu Sufyan hampir saja masuk Islam. Hal ini terjadi ketika dirinya melihat peristiwa menakjubkan di perang Badar. Pada saat itu Abu Lahab tidak ikut berperang dan mengirimkan As bin Hisham sebagai wakilnya. Berita pun berdatangan mengabarkan kekalahan kaum kafir Quraisy yang memalukan. Di tengah kekalahan kaum kafir Quraisy, ia melihat bahwa pasukan kafir Quraisy tengah berhadapan dengan pasukan-pasukan berpakaian serba putih mengendarai kuda hitam belang putih di antara langit dan bumi. Tidak ada sesuatu pun yang menyerupainya dan tidak ada yang menghalanginya. Yang dimaksudkan Abu Sufyan di sini yaitu para malaikat yang ikut bertempur bersama Rasulullah SAW dan kaum muslimin. Usai keislamannya, Abu Sufyan menghabiskan waktunya untuk beribadah dan berjihad, mengejar ketertinggalannya dan menghapus bekas-bekas masa lalunya. Pada saat Rasulullah SAW wafat, Abu Sufyan menangis. Suara tangisnya sungguh menyayat hati. Ia menangis bagaikan seorang ibu yang ditinggalkan oleh anak satu-satunya. Kesedihannya terpancar dari bait sajak yang ia buat. Setiap orang yang membacanya atau mendengarnya akan mengetahui kepiluan hati Abu Sufyan. Ia tak pernah absen dalam peperangan yang terjadi setelah Fatu Mekah. Abu Sufyan meninggal pada zaman pemerintahan Umar bin Khattab. Sebelum meninggal, Abu Sufyan berpesan kepada istri dan anak-anaknya, "Jangan engkau menangisi aku, karena semenjak aku memeluk agama Islam aku tidak pernah berbuat dosa." Kemudian Abu Sufyan mengembuskan napasnya yang terakhir. Demikianlah Abu Sufyan meninggal dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan berbekal ketaatannya menjalankan ibadah. Demikian hadirin kisah inspiratif hari ini. Jangan lupa like and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.